Pak Prabowo akan jadi presiden di usia tua, nih konon katanya Gus Dur gitu ya, kola Gus Dur tua gitu kan. Iya, iya. Saya terus terang tidak pernah mendengar beliau mengatakan itu. Saya juga tanya semua, kakak saya tanya, adik saya tanya, ibu saya tanya, semua orang-orang dekatnya bapak saya tanya, semua asistennya Gus Dur, pengawalnya Gus Dur, semua saya tanya, pernah dengar nggak? Nggak ada yang pernah dengar. Semua paslon yang ada, semua itu punya story dengan Gus Dur. Iya. Ada story-nya dengan Gus Dur ya. Iya, iya. Jadi di tempatnya Pak Anies dan Caimin. Caiminnya jelas punya story dengan Gus Dur. Iya, ponakan. Karena keponakan yang mengambil alih partainya Gus Dur, pamannya sendiri dikeluarkan kan kira-kira gitu. Jadi kan itu sudah paling berat itu gitu ya. Nah, ini paslon walaupun 1. dia nyangkal-nyangkal terus juga. Dia nyangkal-nyangkal terus, tapi kan kenyataannya seperti itu. Masih ada beritanya, Caimin menggugat Gus Dur 99 miliar. Itu masih ada file beritanya kan. Nah, yang kedua, paslon kedua. Pak Prabowo sendiri kan juga pernah membuat komentar di media, diwawancara oleh seorang media asing. Beliau sendiri juga cukup agak malu waktu itu punya presiden tunanetra seperti Gus Dur. Itu kan pernah ada wawancara Alan Neal gitu kan. Nah, gitu kan. Jadi semua punya story lah gitu. Nah, di paslon ketiga, paslonnya nggak ada masalah. Paslonnya sendiri kan nggak ada masalah, malah justru sangat dekat dengan Gus Dur. Nah, dalam pemilu ini, pilpres ini, saya tuh milih paslon, bukan milih pendukungnya, bukan milih pengusungnya. Walaupun di situ ada Bu Mega, yang saya pilih Ganjar Mahfud, gitu loh. Nah, dari semua 3 paslon ini yang nggak ada story dengan Gus Dur, yang nggak pernah ada cedera dengan Gus Dur, adalah Ganjar Mahfud. Masalah pendukung ya ini sudah beragam lah, gitu ya. Nah, dan saya melihat juga terus terang, jadi memang yang saya dapatkan pesan spiritual gitu dari ayah saya adalah saya harus ikhlas dalam pilpres kali ini. Ikhlas gimana Pak Kerja? Ya, saya melihat ya, kalau di sini saya melihat bahwa Bu Mega ini ikhlas loh mendukung Ganjar. Ikhlasnya justru saya menemukan itu. Ini bukan menarik seolah-olah ada. Artinya gini, Bu Mega kalau mau mencalonkan putrinya sendiri, Bu Puan, sebagai calon presiden, bisa nggak? Ya bisa, orang PDIP punya suara bulat 20% lebih, bisa mencalonkan nggak? Kan Bu Mega ikhlas. Dan prosesnya Mbak Puan tuh sampai jadi ketua DPR itu kan luar biasa toh? Iya. Dari bawah juga ya gitu. perjuangannya. Iya. Oke. Artinya apa? Saya melihat apa namanya kan story-nya juga begitu, walaupun ini di zaman dimana banyak orang tua justru mendorong anaknya untuk terlibat dalam untuk bisa masuk dalam kancah politik, untuk menduduki posisi tertentu. Ibu Mega malah ikhlas mengorbankan anaknya untuk tidak maju sebagai calon. Buat saya itu sikap luar biasa, sikap negarawan. Gitu. Nah, Gus Dur dan Bu Mega, antara mereka berdua sudah diselesaikan antara mereka berdua. Gus Dur sudah sambang-sambangan dulu, sudah berkunjung sama Bu Mega setelah selesai pasca zaman Pak SBY jadi presiden lah kira-kira. Tetap hubungannya sudah seperti saudaranya tetap jalan lagi gitu, kan. Layaknya adik kakak itu. Namanya adik kakak memang kadang ya itu ya ada ups and down-nya. Ada berantemnya juga besar. Lalu kemudian tapi baikan lagi gitu. Walaupun trauma, harus jujur Pak Ungwai, trauma politik tetap masih ada. Di kalangan pendukung Gus Dur, pendukung Gus Dur juga tetap ada trauma politik. Nggak usah disangkal lah, nggak usah diingkari. Semua membawa trauma politiknya masing-masing. Tetapi saya memilih untuk ikhlas kali ini. Sama seperti, karena saya melihat Bu Mega juga ikhlas mengorbankan agar anaknya tidak menjadi calon presiden. Gitu. Ya, sama-sama ikhlasnya ya. Iya. Impas tadi. Iya. Kira-kira begitu. Tapi hubungan Anda dengan Bu Mega, Mbak Puan ya, baik. Saya kan semua baik. Saya coba untuk baik karena semua kita punya kekurangan kok. Ya, dan saya mencoba untuk selalu melihat hal yang positif dari setiap orang gitu. Bu Mega baik, Pak SBY baik. Ya, semoga dengan Pak Jokowi masih menganggap saya baik gitu ya. Sekarang gitu kan. Masih berharap. Tapi saya tetap akan hormat pada Pak Jokowi. Tetap akan hormat. Nah, kira-kira gitu Om Mbak. Ya, oke. Tapi di sisi lain ya. Kalau Pak Prabowo kan punya catatan spiritual juga sama Gus Dur. Ini tolong saya mau klarifikasi ini.
ya dianggaplah konon kabarnya Gus Dur pernah bilang bahwa Prabowo itu adalah orang yang ikhlas, iya kan, orang yang paling ikhlas. Kemudian Prabowo juga ada lagi konon perkataan bahwa dari Gus Dur, penting sekali Gus Dur jadi ini akan menjadi presiden di masa tuanya. Ya, oke. Gimana dong? Tafsirnya gimana? Kalau soal ikhlas, memang Gus Dur mengatakan itu. Oh, memang mengatakan itu. Banyak sekali orang yang mendengar Om Wai. Banyak sekali Gus Dur mengatakan Pak Prabowo orang yang ikhlas. Dan saya lihat juga beliau kan berkali-kali kalah juga, tetap saja, dan terakhir baik juga sama Pak Prabowo, Pak Jokowi gitu kan. Ikhlas di situ ada keikhlasan. Betul. Ya kan? Nah, kalau yang soal kedua yang dikatakan ramalan bahwa Pak Prabowo akan jadi presiden di usia tua, ini konon katanya Gus Dur gitu ya, kola Gus Dur kedua gitu kan. Saya terus terang tidak pernah mendengar beliau mengatakan itu. Saya juga tanya semua, kakak saya tanya, adik saya tanya, ibu saya tanya, semua orang-orang dekatnya bapak saya tanya, semua asistennya Gus Dur, pengawalnya Gus Dur, semua saya tanya, pernah dengar nggak? Nggak ada yang pernah dengar. Jadi saya juga nggak tahu ini perawinya nih siapa nih. Mang Omoy juga ditanya. Lah, Omoy pernah dengar nggak? Protokolnya, aku nggak pernah dengar. Coba itu ditanyakan yang lebih sahih. Siapa? Ya, Duria langsung ke Bu Nuria atau Mbak Yeni Wahid dan saudara-saudaranya. Nggak ada yang pernah dengar Omoy. Jadi buat saya ya ini ya nggak tahu nggak tahu, saya nggak tahu siapa yang makanya kalau yang pernyataan Gus Dur yang lain-lain kita pernah dengar betul. Nah, tapi kalau soal itu terus terang saya sendiri nggak pernah dengar.